Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Karina Rahmadi Mitri. Nah, dengan materi yang berbeda tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi penawaran. Nah, apa kalian tahu penawaran itu apa? Mari kita simak video berikut ini. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai penawaran. Oke, sebelum ke materi lebih lanjut, mari kita ketahui mengenai penawaran itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian penawaran. Pengertian penawaran bisa dilihat merupakan kualitas, kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen terhadap konsumen pada tingkatan harga tertentu. Nah, dari pengertian tersebut tampak bahwa ditinjau dari sudut pandang produsen. Nah, selanjutnya bisa diartikan juga penawaran atau supply itu merupakan jumlah barang dan jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkatan harga tertentu. Nah, di sini juga ada hukum penawaran. Nah, hukum penawaran di sini bisa dilihat jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Nah, di sini bunyi penawaran itu menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Jumlah barang berhubungan positif dengan harga barang tersebut. Nah, hukum penawaran ini bisa menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang dihasilkan yang ditawarkan atau dijual oleh produsen. Sebaliknya, apabila semakin sedikit atau semakin rendah harga barang tersebut, maka penawarannya juga atau yang dijual oleh produsen ke konsumen juga akan semakin menurun. Oke, next ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ini ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, peningkatan teknologi ini selalu mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan itu lebih sedikit atau biaya input itu yang lebih berkurang. Selanjutnya ada biaya produksi. Nah, di dalam biaya produksi ini naik turunnya biaya harga juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Oke, kita contohkan di sini biaya produksi. Contohnya itu kenaikan upah pekerja menyebabkan biaya produksi itu meningkat. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, maka produsen itu cenderung mengurangi produksinya sehingga menurunkan penawaran. Dan sebaliknya, jika suatu saat biaya bahan baku turun, maka produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, oleh karena itu penawarannya ini akan bertambah. Selanjutnya di sini ada persediaan sarana produksi. Nah, di masalah ekonomi ini timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan. Artinya, dengan produksi yang akan terganggu jika persediaan sarana produksi ini kurang. Contohnya saja penawaran beras pada daerah tertentu ini cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang bertambah fungsi menjadi daerah industri. Seperti itu. Faktor lainnya juga di sini ada peningkatan jumlah produsen. Nah, peningkatan jumlah produsen ini seperti adanya persaingan antara produsen. Bisa kita lihat gambar di sini itu ada persaingan dagang di pasaran. Produsen yang cenderung bersaing. Nah, jika suatu produk mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong pemodal baru untuk memasuki usaha tersebut. Nah, disinilah terjadi persaingan antara produsen. Selanjutnya ada peristiwa alam. Nah, peristiwa alam di sini jika terjadinya bencana alam seperti banjir atau kekeringan, maka akan mengakibatkan kerugian terhadap produsen. Bisa kita dilihat di gambar di sini ada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan yang menghasilkan panen padi itu tentunya akan berkurang drastis.
faktor berikutnya ada harga barang dan jasa lain. Nah, beberapa jasa dan jenis barang bersifat komplementer, ada juga yang bersifat substitusi. Bisa dilihat, contohnya jika harga komputer meningkat, maka penawaran terhadap komputer juga akan meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula penawaran terhadap flash disk, printer, dan hard disk. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer tersebut apabila komputer tersebut mempunyai ada peningkatan penawaran terhadap komputer tersebut. Di sini kan kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor dari penawaran. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Nah, di dalam fungsi penawaran, di sini merupakan bentuk matematis yang disusun daftar penawaran berbagai kemungkinan dan tingkat harga. Bisa dilihat di sini bentuk umum fungsi penawaran. QS sama dengan AP ditambah B atau PS sama dengan AQ ditambah B dengan keterangan sebagai berikut. Next, di sini ada kurva daftar harga. Nah, sebelum ke kurva, kita menjelaskan mengenai daftar penawaran. Nah, di dalam daftar penawaran ini merupakan daftar yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkatan harga. Sedangkan kurva penawaran itu sendiri adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Jelas ya, ada keterkaitan daftar harga dengan kurva harga itu sendiri. Kita amati gambar berikut ini. Nah, kita lihat ada di sini ada tabel yang menunjukkan penawaran terhadap bakso. Nah, penawaran terhadap bakso di titik A itu ada 20.000. Jumlah yang ditawarkannya itu adalah 200 porsi bakso dan selanjutnya sampai ke harga bakso seharga 12.000 mencapai penawaran 120 porsi. Bisa kita dilihat di sini ada kurvanya. Kurvanya itu menunjukkan bahwa di dalam daftar harga tadi kan sudah dilihat ya. Dilihat daftar harga yang bakso itu 20.000 per porsi sampai terakhir tuh. Mari sekarang kita amati dengan kurva yang ada di bawahnya. Nah, kurva di sini itu jika teknologinya menurun, kurva penawaran itu bergeser sejajar ke kiri. Contohnya ini dapat diilustrasikan dalam kurva berikut. Jadi ada pergeseran dari kiri ya. Di atasnya itu harganya itu 20.000 sampai mencapai 12.000. Permintaannya penawaran sampai 12.000 itu jadi 120 porsi. Oke, baik. Kita lanjut ke kurva penawaran yang lainnya, yang berikutnya. Nah, di sini kurva penawarannya beda dengan kurva penawaran yang sebelumnya yang lain ya. Nah, mari kita lihat jika harga barang X naik, maka jumlah barang X yang ditawar akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang X ini turun, maka jumlah barang X yang ditawarkan itu akan berkurang. Tadi kurva penawaran itu dari bergeser ke arah kiri. Nah, lihat contoh kurva yang ini. Amati, pokoknya kurva penawaran itu akan bergeser ke arah kiri. Nah, dari materi penjelasan yang Ibu sampaikan barusan itu dari pengertian, faktor, fungsi permintaan, dan kurva permintaan saya udah Ibu sampaikan. Nah, di sini kalian amati dan lihat video ini ada pengerjaan soal. Pengerjaan soal ini mengenai fungsi permintaan, daftar harga, kurva permintaan, dan titik potongnya itu sendiri. Silahkan simak video ini. Semoga kalian paham ya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan video ini. Nah, oke. Setelah kalian melihat video pengerjaan soal berikut tadi, nah, Ibu di sini akan memberikan tugas supaya apa? Belajar kalian itu mampu mengerjakan tentang materi penawaran ini dari fungsi, terus faktornya. Nah, di sini Ibu akan memberikan soalnya itu penawaran.
fungsi penawaran, menghitung fungsi penawaran, lalu gambar daftar gambar dan kurvanya, dan juga kalian harus mengisi titik potongnya itu sendiri, mengerjakan titik potongnya. Selamat mengerjakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini contoh soal penawaran. Diketahuinya itu jika P1 sama dengan 500, P2 600, Q1 100, Q2 125. Nah, yang ditanyakannya ini fungsi kurva daftar harga dan kurva titik potong atau tipot ya. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus ini. Ini rumus P dikurangi P1, P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, kita masukkan saja. P dikurangi 500, P1 masukkan ke sini. Lalu di sini kita kali silang ya. Kali silang. Nah, kali silang dengan hasil yang ini min 25P dikurangi 12.500. 12.500 itu hasil dari 500 dikali 25 yang tadi kali silang. Hasilnya seperti ini, 100 Q dikurangi 10.000. Nah, lalu turunkan. Turunkan 25P sama dengan 100 Q ditambah 2.500. 2.500 itu di mana sih? 10.000 dikurangi 12.500, hasilnya 2.500. Nah, lalu P-nya turunkan 100 Q per 25. Pindahkan sini 25. Ditambah 2.500 per 25, hasilnya seperti ini. P-nya tuh 4 Q ditambah 100. Nah, sekarang mencari Q berdasarkan yang tadi hasil ini. Kita mencari Q berdasarkan P Q ditambah 100. P Q sampai sama dengan 4 Q ditambah 100. Min 4 Q. Kenapa ini min? Karena ini pindah ruas. Jadi min. Min Q sama dengan min P ditambah 100. Q turunkan min P per min 4, pindahkan, tambah 100, min 4, pindahkan, sini. Lalu jumlahkan, dengan akan menghasilkan Q-nya itu 1/4P dikurangi 25. Ini hasil dari Q. Ini hasil dari P dan ini hasil dari Q. Nah, setelah itu kita lanjut mencari daftar ini di dalam tabel. Nah, sebelum hasil ini kita akan melewati proses ini dulu ya. Akan menghitung. Tadi kan disebutkan berdasarkan rumus yang didapat itu Q sama dengan min 4P dikurangi 25. Nah, kita hitung dan masukkan bahwa Q itu sama dengan 1/4. 500-nya ini di mana? 500 ini didapatkan dari hasil ini. P1 ya yang tadi. P1 dikurangi 25. Ini ya, sini. P-nya itu P ya. Lalu masukkan dengan akan menghasilkan ini 100. Nah, Q itu 100, simpan saja di sini. Nanti setelah semuanya ketemu, maka akan dibuatkan tabel di sini bahwa perbandingannya jika P 500 maka Q ini, jika P 500 maka Q-nya 100. Nah, ini akan menghasilkan perbandingan seperti ini. Dengan caranya seperti ini. Rumusnya yang tadi ini akan terus-menerus sampai ke 10 ya. Sampai 600. Di P 600. Nah, caranya tinggal masukkan saja Q 1/4. P-nya itu berapa? P-nya itu 510. 510 dikurangi 25, hasilnya 127 dikurangi 25 itu 105. Maka Q-nya itu adalah hasilnya 105. Tuh, kan perbandingannya ya. Dan seterusnya.
Q sama dengan 1/4. P-nya berapa? 130, 130 tulis di sini dikurangi 25. Maka hasilnya 132 dikurangi 25 itu hasilnya 110. Maka Q-nya 110 disimpan di sini ya. Nah, oke, dan seterusnya sampai P-nya itu 600. Maka kita cari juga Q-nya sampai 125 karena dilihat yang tadi bahwa Q2-nya itu 125 dan P2-nya itu 600. Nah, pengerjaan ini tuh seperti ini, tinggal masukkan saja P-nya berapa. Nanti akan ketahuan hasil Q-nya seperti itu ya. Nah, setelah itu sudah semuanya ini ya dijalankan seperti ini. Sorry, blur. Nah, maka akan ketemulah dengan kurva seperti ini. Nah, selesai itu akan ketemu kurva seperti ini. Lalu kita bandingkan saja tadi 500 itu tadi kan Q-nya 100. 510 Q-nya 102. Nah, kita tarik garis saja dan akan membentuk kurva. Akan membentuk kurva seperti ini. Ya. Paham dah sampai sini? Selanjutnya kita akan menentukan kurva titik potong. Nah, di dalam kurva titik potong ini tadi masukkan yang tadi P sama dengan 4Q ditambah 100 dengan titik potong pada sumbu P-nya itu jika Q sama dengan 0. Nah, Q-nya itu kita ganti jadi 0, maka akan menghasilkan kurva titik potong seperti ini. Masukkan saja P 4Q ditambah 100. 4 tulis 4 dan Q-nya tadi diganti dengan 0. Maka 40 ditambah 100 hasilnya P-nya itu 100 ya. Jadi kurvanya itu 0. 0 tuh kan masih P ya. P itu masih dalam bentuk 0 ya. Nah, lalu Q-nya sudah ketemu nih 100. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0. Nah, P di sini tulis lagi tadi 4Q ditambah 100. P-nya 0, turunkan 0, 4Q tambah 100 hasilnya akan seperti ini. Q-nya itu didapat hasil min 25. Jadi nah hasilnya itu Q itu adalah 25 min 25. Maka Q-nya itu Q-nya kan sudah didapat ya, min 25 dan P-nya itu 0 jika titik sumbunya P 0 ya. Oke, di sini bisa kita gambarkan kurvanya seperti ini dengan titik P yaitu 0,100 di titik 100 ini dan titik Q yaitu min 25, min 25,0. Lalu kita tarik garis dengan menghubungkan dua titik tersebut. Jadi inilah titik potongnya. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan di sini ya. Selamat beraktivitas kembali untuk anak-anak dan nanti minggu depan akan bertemu dengan Ibu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, social distancing, dan jangan lupa cuci tangan.